Selamat pagi semuanya, selamat siang. Sekarang kita lanjut lagi ke kuliah K3, manajemen K3 ya, yang lanjutan dari minggu lalu. Nah, kita lanjut sekarang ya, tentang sistem manajemen K3. Minggu lalu kita belajar tentang K3 untuk bangunan gedung. Nah, sekarang kita K3 untuk proyek jembatan, jalan raya, dan jalan tol ya. Ini adalah infrastruktur dari mana ini memang manajemen K3 ini sangat dibutuhkan sekali ya untuk teman-teman kalian juga semua tahu bagaimana sih manajemen K3, sistem manajemen K3 dilakukan di infrastruktur gitu ya. Nah, apa sih HSE itu K3 itu? Yaitu adalah sistem manajemen yang dirancang untuk meminimalkan risiko bagi pekerja, melindungi lingkungan, dan memastikan keselamatan di proyek infrastruktur seperti jembatan dan jalan raya. Ini adalah beberapa kali harus saya jelaskan lagi gitu ya, supaya kalian juga bisa memahami bahwa K3 itu apa sih gitu ya. Nah, ruling lingkupnya apa? Yaitu yang kita pelajari hari ini adalah proyek jembatan dan jalan raya, yaitu melibatkan risiko tinggi seperti bekerja di ketinggian, interaksi dengan lalu lintas, dan dampak lingkungan. Ini adalah memang kalau kemarin gedung kan sendiri gitu ya. Nah, sekarang kalau di jalan dia kan harus mengikuti dampaknya kepada risiko ketinggian ya. Contoh juga interaksi dengan lalu lintas dan dampak lingkungan karena harus dilewati lalu lintas dan juga mungkin masyarakat karena setiap pulau jalan itu kan dia ada masyarakat yang harus dilewatin dan itu harus stakeholdersnya cukup banyak gitu ya. Dan ini tujuannya adalah bagaimana memastikan nol kecelakaan, zero accident gitu ya, yaitu mematuhi standar regulasi dan juga memastikan keberlanjutan proyek. Nah, kenapa kita belajar K3 di jembatan dan jalan raya ini? Kenapa? Karena memang proyek konstruksi jembatan dan jalan itu melibatkan risiko seperti jatuh dari ketinggian. Misalnya ketika membangun tiang jembatan gitu ya, tiang jembatan itu kan sangat tinggi, ada yang sampai 20 meter. Kalau dia jatuh, wah langsung ya. Juga bahaya terkait lalu lintas, misalnya interaksi dengan lalu lintas aktif di jalan raya. Karena juga ketika membangun itu kan jalan raya harus ada gitu ya, kadang-kadang ditutup, kadang-kadang dibuka, ada juga sambil kerja jalan rayanya jalan gitu ya. Kalau kita salah-salah, umpamanya jatuh aja satu alat kebaja ke mobil, wah itu kena kena su gitu diklaim sama yang punya mobil. Nah ini juga sangat bermasalah gitu ya. Dan ini orang lain yang mengklaim kita. Karena apa? Memang konstruksi adalah salah satu industri dengan risiko tertinggi di dunia. Yaitu di Indonesia disebutkan ada 243.370 kecelakaan kerja di tahun 2021. Itu cukup besar, ada sekitar 30% ya, kecelakaan konstruksi yang ada di Indonesia. Nah, tentu panduannya adalah ILO, OSH 2001, Panduan Dasar untuk Standar AEC Global, dan ISO 45001, yaitu standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan juga regulasi nasional, ada dua tahun 70 yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Dan juga Permen PUPR, yaitu menerapkan pedoman sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi SMKK, di PUPR nomor 2021. Nah, bagaimana sistem manajemen K3 ini? Yaitu kalau kita lihat ada komponen utamanya adalah masalah kebijakan, yaitu menetapkan tujuan keselamatan dan kebijakan keselamatan perusahaan. Juga dibutuhkan suatu apa? Perencanaan, yaitu mengidentifikasi risiko, penetapan tujuan, dan mengalokasikan sumber daya. Tadi saya dijelaskan ya. Jadi memang risiko apa namanya di eh, di jalan dan jembatan itu kan sangat tinggi. Jadi harus diidentifikasi juga. Nah, baru melakukan implementasi gitu ya, yaitu dengan melakukan langkah praktis untuk mengintegrasikan langkah-langkah K3 dalam proses konstruksi. Bagaimana langkah-langkah yang K3 yang ini bisa dilakukan gitu ya. Dan akhirnya melakukan pemantauan, itu melacak kembali kinerja K3 gitu ya. Cara berkelanjutan melalui KPI dan audit. Dan tinjauannya adalah adanya evaluasi berkala dan pembaruan langkah-langkah
dan langkah keselamatan juga yang harus dilakukan. Ini adalah komponen utama dari sistem manajemen K3. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bahaya gitu ya? Yaitu adalah kita melakukan, nah yaitu dengan mengidentifikasi potensi bahaya secara sistematis. Kenapa? Ada bahaya spesifik yang ada di jalan dan jembatan gitu ya. Itu contoh jatuh dari ketinggian, contoh dari scaffolding, platform atau struktur jembatan. Jadi ketika itu jatuh atau tentang lalu lintas karena ada interaksi gitu ya antara pengguna jalan dengan pelaksana karena itu di samping itu kan ada jalan itu pasti sangat sangat ini ya. Kalau kalian lewat lagi ada proyek jalan, kalian kan harus hati-hati gitu ya. Takut ketimpa apa itu alat beratnya gitu ya. Atau ketimpa sedikit apa alat apa ngecor kalian itu ya. Ada banyak ketimpahan gitu ya. Beton atau cor-cor itu kayak mau mobil juga kita diklaim sama mereka dan itu mahal sekali gitu ya. Itu juga alat berat gitu ya, risiko dari kren, eskavator dan peralatan berat lainnya. Jadi ketika melakukan itu contohnya kerennya roboh gitu ya atau jatuh tidak sesuai dengan spek mengangkat beban gitu ya nah ini bisa rusak juga. Nah tentu di sini dibutuhkan ada matriks risiko gitu ya yaitu menilai tingkat kemungkinan dan keparahan untuk membertaskan pengendalian risiko. Jadi kemarin saya juga udah ngasih tahu tentang matriks risiko ya untuk hampir sama semua gitu. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan? Jadi langkah-langkah ini sesuai dengan hierarki pengendaliannya. Pertama adalah eh, eliminasi ya, yaitu menghilangkan bahaya sepenuhnya, gitu kan. Nah, misalnya menutup jalur lalu lintas dan mencegah kecelakaan. Baru substitusi, yaitu mengganti material atau metode berbahaya dengan yang lebih aman. Atau baru melakukan kontrol rekayasa, yaitu memasang pagar pengaman, skapoli, dan penghalang. Baru kontrol administrasi, menerapkan protokol keselamatan, signage, apa apa namanya itu rambu-rambu gitu ya, dan pertemuan rutin tentang keselamatan. Baru alat pelindung diri. Jadi contohnya adalah mengandungkan helm, harness, rompi dan lainnya. Ini memang adalah langkah-langkah yang dilakukan ya pada saat pengendalian risiko. Jadi ketika apa namanya, saya panjangin dulu ini. Jadi pertama itu kan tadi eliminasi, jadi menghilangkan bahaya sepenuhnya. Jadi ini adalah apa namanya hierarkisnya ya, eliminasi, baru substitusi, kontrol rekayasa, kontrol administrasi, baru alat pelindung diri. Jadi apa yang dilakukan sampai di pertama dulu, contohnya untuk lebih jalan itu ya, dia harus bisa menutup jalan. Jadi harus buka tutup nih, kalau kalian bisa lihat. Seperti kita yang lakukan sekarang ini ada jalan yang di samping itu kan mau dibikin jalan tuh. Karena terjadi itu penyempitan gitu ya mau nggak mau gitu ya. Yang harus buka tutup gitu ya, supaya memang manajemen lalu lintasnya harus jelas gitu ya. Juga material apa yang dilakukan supaya material-material supaya tidak kalau ada apa risiko-risiko gitu ya. Juga melakukan pagar. Nah, ini penting juga pagar ini ya. Supaya ketika kalian maunya mancang pakai board pile gitu ya. Anak-anak main bola di situ tidak dipakai tiba-tiba bolanya masuk, orang pas itu masuk ke dalam. Bahaya jangan ya. Nah, ini perlu tuh apa pengaman. Makanya setiap proyek itu ada pagar pengaman. Itu mengurangi menjaga orang supaya nggak apa namanya main-main di situ atau orang yang nggak ngerti tiba-tiba eh, terjatuh gitu ya di dalam lubang. Padahal itu mungkin lagi mau dikerjakan gitu ya. Dia nggak tahu, nggak diminta tolong, nggak didengar-dengar gitu ya. Akhirnya kecor di dalam dia sama borpilnya gitu kan. Nggak ada yang dengar itu apa yang diteriak-teriakin gitu ya. Atau dia mungkin pingsan di situ udah lewat gitu kan. Nah ini sangat-sangat berbahaya sekali gitu ya. Tentu ada juga apa namanya administratif ini ya. Jadi harus administrasi contohnya rambu-rambu ya kalau umpamanya kalau kalau kalian lewat jalan tol itu ya itu hampir 1 kilometer itu udah siap rambu-rambunya itu ya. Wah, umpamanya lagi perapian itu udah berapa ratus meter sudah siap itu rambu-rambu harus dilakukan dan ada standarnya itu. Jadi penutupan satu ruas satu jalur gitu ya udah lama itu ada lampunya segala macam gitu ya kalau kalian lihat kalau umpamanya ada pengaspalan baru gitu ya. Ini harus dilakukan apalagi melaksanakan jalan tol baru gitu.
Nah, tentu juga jangan lupa itu pelindung diri gitu ya. Contohnya jalan tol ya, yaitu proyek jalan tol sepanjang 150 km di Jawa Indonesia bertujuan untuk menghubungkan kota-kota utama dengan lintas barat. Tantangannya apa? Yaitu tadi mengelola lintas aktif selama konstruksi itu tantangannya kan. Kedua, pekerja di ketinggian untuk membagian jembatan. Juga pengelola lingkungan, termasuk drainase dan pengendalian debu. Jadi memang cukup besar ya. Contohnya di Trans Sumatera, Trans Jawa gitu ya. Dia harus melewati ini ya, uh, membelah kampung itu segala macam tadi saya bilang. Terus juga harus lingkungan gitu ya, lingkungannya harus dia jaga juga. Nah, dan juga masalah drainase gitu ya, itu juga harus dijaga juga dan dilihat, itu harus dihitung semuanya. Gitu ya. Juga intervensi keselamatan gitu ya, yaitu penggunaan penghalang beton untuk memisahkan lalu lintas. Nah ini kenapa ada barrier gitu ya di tengah-tengah itu ya, ingat barrier itu. Nah itu gunanya lah kalau terjadi umpamanya kecelakaan, jadi dari situ kuat. Jadi barriernya itu namanya barrier kalau di tengah-tengah itu ya, kalau masuk ada namanya barrier New Jersey gitu ya. Jadi ketika dia masuk itu roda itu dia tidak akan lompat gitu ya. Jadi memang udah didesain sedemikian gitu ya. Juga dibutuhkan harness ya, untuk bekerja di ketinggian. Juga pemantauan lingkungan untuk minimalkan debu dan polusi. Jadi pada saat kerjaan itu kan banyak debu dan polusi gitu ya. Makanya dibutuhkan suatu pelaksanaan gitu ya. Jadi kalau kalian tahu itu kalau jalan di siang apa selalu dilakukan ini tiap siang itu dilakukan apa namanya eh, penyiraman air gitu ya supaya tidak terjadi ini supaya tidak terjadi debu yang sangat sangat besar gitu contohnya. Juga ada budaya keselamatan kerja dan jembatan itu contohnya adalah dari sini ini memang budaya keselamatan kerja ini dibutuhkan suatu kepemimpinan ya, komitmen. Dari seorang manajer proyek itu harus tetap menegakkan kebijakan keselamatan dan menjadi teladan gitu ya. Jadi seorang manajer proyek itu juga harus bisa diteladan gitu pada saat pelaksanaan K3-nya. Jangan dia juga yang tidak mengikuti. Nah, ini harus dilakukan. Juga partisipasi pekerja. Nah, di sini harus ada toolbox talks, yaitu briefing keselamatan rutin, gitu ya. Juga program pelatihan. Jadi contoh ini program pelatihan ini juga dibutuhkan buat para pekerja supaya mereka tahu nih bagaimana pentingnya A3 di lapangan, gitu ya, yaitu memahami risiko dan langkah-langkah. Ada juga keselamatan perilaku, yaitu mendorong praktik aman melalui penggunaan positif dan akuntabilitas itu yang dilakukan. Nah, tentu ketika melakukan ini APD juga dibutuhkan ya. Jenis-jenis APD kita udah belajar. Nah, ini di setiap jalan jembatan ini APD terus ada, mulai safety vest, respirator, ear protector, safety gloves, slope, head helmet, safety wear, safety box, safety boot dan juga ID card. Dan ini digunakan sekali untuk setiap APD ya dilakukan. Contohnya proyek jalan tol gitu ya. Pekerja diwajib memakai rompi reflektif dan helm setiap saat. Kenapa? Karena kan dia di jalan gitu ya. Kalau orang nggak lihat dia ketabrak itu. Makanya banyak sekali orang meninggal pada saat pekerja-pekerja di jalan itu eh, ya orang yang ini kecelakaan itu ya. Jadi pelaksanaan pekerja itu banyak sering terjadi gitu ya. Karena pada saat itu mungkin malam gitu ya. Dia bajunya udah kusam mungkin ya. Jadi reflektornya kurang. Jadi nggak dikelihatan orang. Terus sementara jalannya kan belum ada lampu gitu ya. Sehingga terjadi kecelakaan. Nah ini ya, sering karena proyek itu kan jalan belum lampunya belum jadi gitu ya. Mungkin dia lupa bikinnya. Nah ini harus tetap dijelaskan itu reflektor itu penting sekali supaya orang tahu gitu ya. Nah, juga manajemen lalu lintas pada keselamatan publik gitu ya. Karena di sini tentu dibutuhkan suatu manajemen lalu lintas ya, yaitu menggunakan penghalang beton, rambu yang jelas dan pengalian jalur gitu ya. Jadi kalau rambu-rambunya harus masuk pengalian jalurnya di mana gitu ya, harus dibikin gitu ya. Jadi orang pada penggunanya itu ngerti gitu ya. Oh, di sini tuh ada lampu jelas, jadi dia tahu gitu. Atau jangan tiba-tiba muncul, nanti tiba-tiba mengendarai lagi kencang, dia tiba-tiba ada penutupan. Wah, itu tabrakan tuh. Nah,
Nah, itu yang berbahaya gitu ya. Sehingga ada pengendalian lalu lintas sementara gitu ya. Yaitu contohnya penutupan jalur, operasi penjaga lintas dan kontrol kecepatan. Nah, untuk itu dibutuhkan apa? Rambu yang jelas, gitu ya, rambu-rambu yang jelas dan dari pengguna jalan. Juga ada komunikasi publik. Nah, ini contohnya kalau ketika kita pembangunan ini harus disiarkan di radio gitu ya. Di radio sering tuh kalau mau lagi jalan atau dibikin papan pengumuman atau kalau kalian suka dengar tuh radio pagi kan, dia kadang-kadang radio mana nih yang sering muncul nih kayak radio-radio kaula muda istilahnya gitu ya, atau radio daerah gitu. Nanti dimasukkan situ bahwa ada penutupan jalan gitu ya di ruas ini dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya, atau di TV atau di melalui YouTube atau melalui IG gitu ya. Jadi memang sosialisasinya harus benar-benar diketahui orang supaya ketika orang masuk ke situ nggak terjebak gitu ya. Jadi banyak sekali orang bilang, ada jalan ini ditutup, ada apa nih gitu ya. Ternyata ada pembangunan. Nah sebenarnya kalau ketika ada sosialisasi di situ menyebabkan itu menjadi lebih bagus sehingga tahu di situ bahwa akan ada penutupan jalan, contohnya demikian. Juga adanya perlindungan lingkungan gitu ya. Nah, di sini pada saat jalan ini lingkungan juga dibutuhkan sekali ya karena jalan itu kan sangat rentan, sangat dekat dengan lingkungan ya. Contohnya debu dan kebisingan. Karena apa? Debu ini kan lewat lalu lalu lalang kendaraan berat gitu ya. Itu kan bekas ada lagi angkat-angkat pasir atau tanah itu kan kalau dikering dia kan di debu gitu ya. Juga bising gitu ya. Jalan kendaraan, terus alat-alatnya itu sangat besar. Dan itu juga polusi air itu pembuangan limbah yang tidak tepat gitu ya. Contohnya tidak ada drainase ketika pada saat pembangunan atau juga cor-coran betonnya yang sudah itu uh, akhirnya itu merusak lingkungan gitu ya. Sehingga dibutuhkan apa? Langkah mitigasi. Yaitu contohnya adanya pengendalian debu, misalnya penyemprotan air. Nah, harus dilakukan itu. Jadi tiap sore selalu ada penyemprotan supaya tidak ada debu, gitu. Debunya berkurang. Atau siang hari juga disemprot gitu ya, supaya nggak debunya terlalu besar. Karena itu sangat mengganggu ya kalau luas debu, juga mata, juga apa paru-paru gitu ya. Juga pengolahan limbah ya limbah beton yang sudah bekasnya itu apalagi limbah-limbah selam itu ya kan setiap beton datang kan harus selam nah itu taruh di mana itu gitu ya harus disimpan atau di mana atau di harusnya harus dikelola dengan bagus. Nah di sini jalan tol itu harus menerapkan saluran drainasi untuk mencegah pencemaran air. Jadi harus dibikin ini setiap tol itu harus ada harus mulai drainase untuk barang apa untuk apa limbah-limbah ya limbah-limbah beton yang ada itu. Juga ada kesiapan darurat dan tanggapannya. Nah, tanggap darurat ini gimana cara melakukannya? Yaitu adalah kita harus melakukan identifikasi potensi keadaan darurat seperti crane yang jatuh atau jatuh dari ketinggian. Contohnya ini sering terjadi ya ketika apa namanya menginstall atau mengangkat dari jembatan gitu ya. Crane-nya nggak kuat nih, nggak kuat ini selingnya gitu ya. Sehingga jatuh. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Yaitu sehingga uh, harus ada rencana evakuasi kalau terjadi. Itu kan banyak sekali itu proyek ya, contohnya jatuh keren ya, proyek jalan apa namanya kemarin itu proyek kereta api cepat gitu ya, ada keren jatuh gitu ya. Nah ini sangat berbahaya. Nah untuk itu apa? Harus lakukan simulasi dan latihan ya, yaitu melakukan latihan kebakaran dan penyelamatan secara rutin. Contohnya adalah proyek jalan tol melaksanakan simulasi darurat bulanan. Jadi di sini juga harus dilakukan simulasi bulanan, gitu, termasuk pemulihan kren dan juga evakuasi pekerja. Nah ini harus dilakukan kalau seandainya ada kren jatuh, harus di apa namanya ada pemulihan kren dan juga evakuasi pekerja. Jadi pekerja di situ jadi tahu gitu cara untuk melakukannya gitu ya. Nah, di sini ada kompetensi dan pelatihan pekerja juga gitu ya untuk apa untuk K3 ini dibutuhkan suatu pelatihan karena untuk tadi ya supaya mencegah mengurangi tingkat kecelakaan yang sangat besar. Ya, untuk itu dibutuhkan ada pelatihan itu ya menghadapi bahaya yang ada, bagaimana cara penggunaan APD dan juga menggunakan cara melakukan tanggap darurat.
Untuk itu juga setiap operator harus butuh juga sertifikasi gitu ya, sertifikasi kren, sertifikasi eskavator itu harus guna supaya apa? Dia punya tanggung jawab gitu ya. Dengan punya sertifikat itu dia bisa tahu klasifikasinya bahwa dia mampu untuk mampu untuk mengoperasikan alat-alat berat. Ya contoh tadi ya, proyek jalan tol operasi khusus memenuhi pelatihan keselamatan tambahan terkait bekerja di dekat lalu lintas. Contohnya umpamanya kren jatuh gitu ya, terus lalu lintas padat, itu menimpa kendaraan lain gitu ya. Waduh, itu bahaya sekali gitu ya. Terus ada korban jiwa gitu ya. Nah ini sangat besar, berat sekali ya. Jadi dan juga bisa memacatkan semua jalan itu. Pernah kejadian kayak gitu ya, di tengah kota kerennya jatuh gitu ya. Dan itu membelah. Untungnya tuh nggak ada kendaraan itu ya. Yang pas di bawahnya itu. Kalau ada kendaraannya kan gepeng juga gitu kan kendaraannya gitu ya. Dan ini harus eh, dijaga gitu ya. Nah, tidak kalah penting juga adalah audit gitu ya. Nah, ini terakhir itu adalah kita melakukan audit. Gimana sih pelaksananya itu apakah sudah sesuai belum? Nah, untuk itu harus ada KPI ya. KPI yaitu masalah tentang bagaimana dia melakukan K3-nya sudah benar apa tidak. Sudah sesuai nggak prosedur yang dilakukan gitu ya. Dan itu harus dilakukan inspeksi, inspeksi lokal secara berkala supaya memang kelihatan apakah di proyek itu dilakukan K3 ini dengan benar atau tidak, melakukan prosedur yang benar atau tidak. Kalau tidak ada kan dia harus dapat temuan itu nantinya. Nah untuk itulah dilakukan ada setelah temuan itu harus ada laporannya gitu ya. Apa-apa ya, apakah prosedurnya perlu diperbaikin ataukah adanya masih pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan gitu ya. Nah ini laporan laporan audit ini sangat dibutuhkan sekali untuk melakukan ada tindakan koreksi untuk masa depan gitu ya. Kira-kira K3-nya apa yang kurang gitu ya untuk dilakukan. Ada juga lakukan pelaporan dan investigasi insiden. Nah, kalau umpama insiden yang terjadi, contohnya kren ini jatuh gitu ya, dan itu dilaporkan gitu ya, pada siapa? Kepada yang berwajib gitu ya, kalau umpamanya di luar proyek. Nah, pendorong kondisi tidak aman tanpa takut sanksi juga. Nah, prosesnya harus dilakukan investigasi, dilihat akar permasalahannya apa. Sehingga kan dilakukan tindakan korektif ke depannya gitu ya. Pokoknya ada kren jatuh gitu ya. Dengan kren jatuh ini kenapa kren jatuh ini mengganggu apa? Polisi pasti datang gitu ya. Ini lihat ini kenapa ada apa? Apakah yang masalah di mana? Ini harus benar-benar diperhatikan. Contohnya kecelakaan kren gitu ya. Ada kecelakaan dan itu harus diselidikin gitu ya. Kalau dia pas lagi di jalan dia apalagi lagi melintas gitu ya, kerennya gitu mau menuju jalan tol itu menuju proyek gitu ternyata kerennya rusak gitu ya itu pada saat pelaksanaan ini harus benar-benar diperiksa gitu ya, karena mengganggu pengguna lain. Kecelakaan kerja itu juga cukup banyak ada di situ sehingga juga dilakukan peningkatan berkelanjutan gitu ya. Ya contohnya adalah adanya satu rencana yaitu mengembangkan strategi keselamatan berdasarkan data audit. Jadi memang adanya ini supaya ada yang berdasarkan data-data audit yang ada gitu ya, supaya pelaksanaannya dan juga menerapkan langkah-langkah keselamatan baru. Juga ada pemeriksaan, gitu ya, memantau kinerja dan melakukan audit rutin, serta melakukan tindakan revisi. Jadi ada rencana, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan. Jadi merevisi kalau umpamanya ada hal-hal yang masih belum benar nih, prosedurnya belum benar gitu ya. Nah ini harus dilakukan revisi. Nah di sini dibutuhkan suatu kepemimpinan gitu ya, yaitu bagaimana komitmen kepemimpinan yang berlanjutan terhadap keselamatan yang sangat penting. Jadi kepemimpinan di sini nyatakan bahwa A3 itu sangat penting gitu ya. Akan ada itu dibikin ada zero accident. Nah, ketika melakukan ada zero accident, nah seorang ini harus ditegaskan bahwa setiap ini bermasalah. Contohnya KPI-nya jadi rendah kalau sering ada kecelakaan gitu ya. Dan tantangan apa yang dihadapi di sini? Yaitu adalah K3 dan jalannya jembatan ini adalah kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD. Jadi memang ini juga masih kurang gitu ya, penggunaan APD di jalan jembatan. Juga menyumbangkan biaya keselamatan dengan tenggat waktu proyek. Juga mengelola gangguan lalu lintas selama konstruksi. Jadi kalau pada saat pelaksanaan itu kan gangguan itu sering terjadi gitu ya. Terus solusinya apa? Tentu dilakukan
pelatihan atau melakukan kolaborasi gitu ya. Contohnya berkolaborasi dengan kementerian apa dinas perhubungan gitu ya untuk menjaga gitu ya atau polisi. Itu juga penting juga gitu ya supaya nanti diamankan. Jadi ketika ada itu sudah ada apa pengumuman gitu ya supaya lewatin jalan ini harus hati-hati gitu ya karena ada pekerjaan konstruksi yang sedang dilakukan. Nah, ini juga ada menghemat juga gitu ya salah satu cara untuk bisa mengurangi kecelakaan kerja di konstruksi. Nah, bagaimana integrasinya dalam teknologi? Ya, kita bisa menggunakan drone gitu ya, yaitu untuk memantau lokasi konstruksi. Jadi cara ini juga bisa gitu ya, dengan drone. Atau teknologi wearable gitu ya, yaitu melacak lokasi pekerja dan memantau paparan kondisinya, kondisi berbahaya. Jadi di sini wearable ini setiap apa dia para pekerja itu dikasih gitu ya, di mana posisinya gitu ya. Kalau dia di ketinggian gitu ya, aman nggak, selamat nggak gitu ya. Kalau kondisinya merah, dia waduh udah nggak ada orangnya gitu ya. Dan juga kita bisa lihat di sini ada misalnya panas, kebisingan dengan kondisi ada teknologi ini juga bisa dilakukan. Nah, kalau proyek jalan tol sudah banyak tuh menggunakan drone ya untuk meriksa struktur jembatan dan memantau arus lalu lintas serta mengurangi risiko inspeksi manual. Jadi kalau pokoknya lalu lintas yang padat kan nggak bisa itu apa namanya kendaraan patroli lewat gitu ya. Jadi melakukan drone. Jadi cek dengan drone itu bisa melihat kondisi lalu lintas tuh bagaimana bisa dilihat real time ya dengan kondisi. Jadi ada setelah menggunakan CCTV juga dilihat, pakai drone juga bisa. Jadi dari situ juga melihat gitu ya. Jadi penggunaan drone ini teknologi-teknologi supaya kecelakaan kerja semakin berkurang di proyek. Sehingga bahwa K3 itu memang sangat penting ya, yaitu mengurangi risiko bagi pekerja karena kecelakaan itu sangat 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 mengganggu dan juga itu mengurangi apa produktivitas kalau sering terjadi kecelakaan. Untuk itu sungguh kan ada pemantauan ya yang berkelanjutan, pelatihan dan kemajuan teknologi dan juga beberapa studi-studi kasus ini kita mempelajarkan kita bagaimana bahwa manajemen K3 itu penting gitu ya untuk di infrastruktur jalan, jalan jembatan termasuk jalan tol. Ya contohnya proyek jalan tol Indonesia, yaitu dengan adanya K3 ini bisa terjadi ada pengurangan insiden, angka insiden itu sebesar 30% setelah 6 bulan pertama menerapkan protokol keselamatan. Juga keberlanjutan lingkungan tercapai dengan mengurangi tingkat debu dan memperbaiki manajemen air. Juga keselamatan publik meningkat melalui sistem manajemen lalu lintas yang lebih bagus. Jadi dengan sistem manajemen lalu lintas yang bagus, sehingga banyak orang tahu bahwa situ ada kena kecelakaan dan hati-hati gitu ya. Umpamanya ada lubang, ada bekas galian proyek gitu ya. Jadi tahu gitu ya. Kira-kira itu uh, uh, kuliah kita hari ini. Nanti tolong tetap lakukan ini ya tugasnya ya. Sekira itu dari saya. Terima kasih.